Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini tema pembahasan kita mengenai proyek pembangunan masjid. Ya, ini bisa proyek pembangunan, bisa juga nanti proyek perbaikan masjid, bisa juga proyek renovasi masjid atau penambahan fasilitas pada bangunan masjid. Oke, pertama kita akan create dulu proyeknya, masuk ke Ziswaf, kemudian nanti ke master data, dan ada menu proyek. Ya, kita tambahkan proyek baru, klik insert. Ya, kemudian di sini kita pilih master kategori proyeknya. Oke, misalkan kita pilih pembangunan masjid. Oke, namanya apa? Misalkan kita akan membuat atau merenovasi tempat wudhu. Ya, tempatnya misalkan di Masjid Islam. Nah, di sini ada tanggal mulai, tanggal selesai, tanggal mulai donasi, dan tanggal akhir donasi. Nah, ini bisa kita setting di range yang berbeda. Misalkan yang atas nih, yang tanggal mulai dan tanggal selesai, ini adalah range pelaksanaan proyek tersebut. Jadi, dari kapan kita akan melakukan renovasi tempat wudhunya. Sedangkan yang bawah ini tanggal mulai donasi. Jadi, bisa jadi nanti tanggal mulai donasinya kita mulai lebih awal daripada tanggal mulai si proyek tersebut gitu. Misalkan kita mulai 1 bulan lebih awal untuk donasinya. Karena sebelum kita mulai renovasi, tentunya kita harus eh, punya dananya dulu nih untuk beli bahan bangunan misalkan atau untuk bayar pekerjanya. Kan kita setting dari, tapi bisa jadi nanti ya sama juga ya untuk tanggal mulai, tanggal selesai, tanggal mulai donasi, dan tanggal akhir donasinya. Ini saya setting sama dulu. Ya, untuk pengisian tanggal bisa diketik, bisa juga nanti kita klik button kalendernya, kemudian kita pilih tanggalnya ya. Jadi ada dua cara. Ya, kemudian di sini ada persentase amilin zakat. Misalkan untuk pembangunan kita tidak terima donasi zakat ya, tapi kita hanya terima infak dan wakaf saja. Misalkan untuk infak ini ada penyisihan untuk amilin. Amilin di sini maksudnya masjid. Misalkan kita sisihkan sekian persen untuk biaya operasional masjid misalkan, atau misalkan 100% yang kita alokasikan untuk pembangunan masjid. Kalau 100% dialokasikan untuk pembangunan masjid, untuk renovasi tersebut, maka presentasinya kita isi nol saja. Ya, begitupun yang wakaf ya sama. Jadi kalau misalkan tidak ada penyisihan, tidak ada yang disisihkan untuk amilin, untuk masjid, maka kita isi nol. Artinya 100% itu akan dialokasikan untuk proyek tersebut, untuk pembangunan atau untuk renovasi tempat wudhu tersebut. Ya, ini konfirmasi nomor WA-nya. Misalkan ketika kita nanti donasi, ada jamaah yang donasi, ini akan konfirmasi kemana. Kemudian ini total target. Jadi total target eh, nominal uang yang ditargetkan atas donasi proyek tersebut. Misalkan untuk renovasi tempat wudhu, prediksinya kita memerlukan dana 100 juta. Is aktifnya jangan lupa di checklist. Nah, ini menandakan bahwa proyek tersebut masih aktif gitu ya, masih memerlukan donasi dan masih dijalankan. Jadi masih ada transaksi nanti untuk pengeluaran biayanya. Ya, kita save. Ya, kita filter ya. Ya, ini data yang sudah kita buat tadi di data proyeknya. Ini tanggal mulai 1 November sampai dengan 31 Desember. Tanggal mulai donasinya juga sama, dari 1 November sampai 31 Desember. Di sini persentase infak wakaf untuk amilinnya nol ya. Jadi 100% dialokasikan untuk proyek tersebut. Total target 100 juta. Kemudian total donasi yang masuk ini masih nol ya, karena data proyeknya baru kita buat barusan. Ya, total amilin nol, karena memang kita tidak sisihkan di situ. Kayak total terdistribusi nol, outstanding terdistribusi nol juga. Ini data proyeknya. Nah, setelah kita create data proyeknya, nanti baru masuk ke transaksi.
Nah, biasanya nanti ada penerimaan donasi dulu. Ya, untuk penerimaan donasi, ini masuk ke Ziswap, kemudian submodul transaksi, nanti ada menu penerimaan Ziswap. Kita inputkan dulu untuk yang infak ya, contohnya. Kayak kita tambahkan datanya, insert, kemudian ini tanggal, nanti disesuaikan dengan tanggal penerimaan donasinya. Ini bisa backdate ya, jadi kalau misalkan kita terima donasinya sebetulnya kemarin, tapi jamaahnya baru konfirmasi hari ini, dan baru sempat kita inputkan hari ini, maka nanti tanggalnya bisa kita ubah menjadi tanggal 20, atau mundur beberapa hari sebelumnya juga bisa. Oke. Dan kita isi dulu, kita pilih nama donaturnya, misalkan donaturnya Ibu Indah. Di bawah ini ada nama donatur juga. Nah, ini defaultnya akan mengikuti dari master data donaturnya. Tapi ini bisa kita ketik ulang ya, bisa kita rewrite, bisa kita edit juga. Kalau misalkan ternyata yang donasi itu adalah suaminya Bu Indah, misalkan, tapi suaminya tersebut tidak terdaftar di data jamaah atau data donaturnya. Jadi nanti ini bisa diubah. Idul Fitrinya kita uncheck karena ini bukan penerimaan zakat fitrah ya. Nah, di sini kasbank. Nah, kasbanknya kita pilih sesuai dengan donasinya. Misalkan kalau donasinya tunai, berarti nanti masuk ke kas. Nah, kasnya ini yang mana? Karena bisa jadi nanti ada beberapa kas gitu ya, ada beberapa rekening kas. Kemudian jika transfer, transfernya juga kemana? Nanti bisa jadi satu masjid itu punya beberapa data akun banknya. Kayak misalkan ini transfer ke BCA Syariah. Kayak keterangannya, kan infak renovasi tempat khusus. Ya, kita isi bagian detailnya, klik insert. Kemudian, nah jangan lupa jika kita menerima donasi menerima donasi atas project, maka kita harus isi data projectnya juga. Ya, misalkan renovasi tempat wudhu ya, yang tadi kita buat. Nah, kemudian kita pilih kategori Ziswafnya. Nah, ini akad donasinya apa dari jamaahnya atau dari donaturnya? Apakah infak, apakah wakaf, atau apa? Nah, tadi misalkan kita akan contohkan untuk infak ya, maka kita isi infak project. Kemudian bentuk Ziswafnya apa? Misalkan uang, nah jumlah orangnya misalkan satu orang, dan jumlah donasinya misalkan 1.500.000. Kita save. Kita save lagi. Ini ya, ini data yang sudah kita input tadi. Jadi donasinya sebanyak 1,5 juta tadi sebagai infak ya, infak project ya, sebagai infak project atas project renovasi tempat wudhu. Oke, kita lihat dulu di data projectnya. Oke, kita filter. Oke, penerimaan siswa tadi ini akan mengupdate kolom total donasi. Jadi kalau misalkan sudah ada penerimaan Ziswaf yang kita input, maka nanti amount di kolom total donasi ini akan terupdate. Contohnya tadi ya, ketika kita terima infak dari Ibu Indah. Nah, ada 1,5 juta yang masuk, maka akan mengupdate ke sini. Dan ini juga akan mengupdate ke kolom outstanding terdistribusi. Nah, ini kan uangnya sudah masuk, sudah diterima oleh masjid, tapi belum didistribusikan. Maka di sini masih muncul sebagai outstanding terdistribusi. Tapi kalau nanti sudah ada pendistribusian, nanti akan berpindah atau mengupdate ke kolom total terdistribusi. Oke, ini pertama. Yang kedua, ini juga akan mengupdate nanti ke laporan-laporan yang terkait dengan keuangan. Di keuangan, kemudian di submodul laporan, kita bisa lihat di laporan keuangan. Oke, kita lihat di detail saldo. Oke, kita cari renovasi. Nah, ini ya. Ini renovasi tempat wudhu akhwat. Tadi ada uang masuk ke BCA Syariah, kategori Ziswafnya infak project, bentuknya uang, ini 1,5 juta. Oke, kita lihat lagi di ringkasan laporan keuangan atas project renovasi tersebut. Akan kita lihat yang BCA Syariahnya saya. Ini ya, ini ada uang masuk 1,5 juta, kemudian saldo akhir masih 1,5 juta, karena belum ada pendistribusian. Oke, kita bisa cek juga di alur kasnya.
Ini ya, di alur kasnya ada debit 1,5 juta, kreditnya masih nol. Karena belum ada pengeluaran atau pendistribusian atas proyek tersebut. Ya, ini update ke laporan keuangannya. Oke, kemudian kita akan buat contoh lagi untuk penerimaan Ziswaf, tapi dari kategori yang lain. Misalkan dari wakaf ya. Kita kembali ke penerimaan Ziswaf. Oke, insert. Oke, kita cari nama donaturnya. Misalkan dari Bapak Rifai. Misalkan sama ke BCA Syariah juga. Insert. Ya, jangan lupa isi data projectnya, kemudian pilih kategori siswafnya wakaf. Bentuk wakafnya, misalkan uang, dan jumlah orang dan jumlah wakafnya. Misalkan berwakafnya 2 juta rupiah. Kita save. Kita save lagi. Ini ya, ini data penerimaan siswaf yang masuk. Ini nomor transaksinya, ini tanggal transaksi, kemudian ini nama donatur, nomor rekening, ini nomor rekening donasinya ya, nomor rekening BCA Syariahnya misalkan, kemudian ini total donasinya. Ini keterangannya. Kita cek lagi di data projectnya. Ini sudah mengupdate ke kolom total donasi ya. Tadi sebelumnya 1,5 juta. Nah, setelah ditambahkan wakaf dari Bapak Rifai barusan 2 juta rupiah, jadi total donasinya menjadi 3,5 juta. Begitupun di kolom outstanding terdistribusi. Ini juga terupdate. Kemudian kita lihat lagi di laporan keuangan. Kita cek detail saldonya. Kita filter yang renovasi. Ini ya sudah masuk 2 juta rupiah dengan kategori Jiswafnya adalah wakaf. Kemudian ke ringkasan laporan keuangan, kita cari yang renovasi tempat wudhu. Kita retrieve datanya. Nah, ini ya, sudah ada penerimaan lagi dari wakaf sebanyak 2 juta rupiah. Jadi totalnya atau saldo akhirnya adalah 3,5 juta rupiah. Kemudian ke alur kas, kita cek lagi. Ya, ini atas proyek renovasi tempat wudhu. Ini infak proyeknya, ini wakafnya. Jadi saldonya 3,5 juta rupiah. Itu untuk penerimaan siswaf. Nah, bagaimana kalau misalkan ada kesalahan input di penerimaan siswaf? Nah, ini sama halnya dengan penerimaan siswaf yang non-project juga. Kita buka dulu penerimaan siswafnya. Jadi nanti tinggal di cancel datanya. Kita pilih data mana yang perlu dikoreksi atau yang salah inputnya. Misalkan yang ini ya, yang paling atas. Kemudian, nah kita klik cancel. Misalkan salah input. Maka datanya di sini akan terhide. Betulnya datanya tidak hilang, tidak akan terhapus, datanya tetap ada, hanya saja nanti menjadi statusnya isbatalnya terchecklist, gitu ya. Nah, bisa kita munculkan dengan cara klik di tampilkan batal ini, kita checklist, kemudian kita retrieve lagi. Nah, maka akan muncul juga data yang tadi kita batalkan. Nah, di sini statusnya isbatalnya menjadi terchecklist, kemudian ada keterangan batal. Nah, apa dampaknya terhadap data-data yang tadi sudah terupdate gitu ya, ketika ada pengcancelan atau pembatalan transaksi. Nah, pertama kita lihat di project. Ini akan kembali mengupdate kolom total donasinya. Nah, tadi yang kita batalkan adalah penerimaan infak yang 1,5 juta ya. Nah, yang 1,5 juta ini nanti akan mengupdate lagi kolom total donasinya ketika dibatalkan. Jadi akan berkurang lagi, kemudian akan mengupdate juga kolom outstanding
terdistribusi. Kemudian, nah sama halnya dengan di laporan keuangan. Oke, detail saldo kita lihat renovasi. Nah, di sini infak proyeknya menjadi 0 kembali. Ya, karena tadi kita batalkan untuk transaksi yang infak project 1,5 juta. Di ringkasan laporan keuangan, ini juga nanti akan terupdate lagi. Ya, jadi hanya muncul yang wakafnya saja. Yang infaknya jadi tidak ada, karena memang jadi 0 lagi. Kemudian di alur kas juga sama, ya, hanya akan muncul yang wakafnya saja. Oke. Kita input misalkan untuk transaksi koreksinya ya, transaksi pengganti atas yang tadi salah input. Jangan lupa isi nama proyeknya, kemudian pilih kategori siswanya. Kayak bentuk siswanya uang, kayak jumlah per orangnya misalkan 1.700.000. Kayak kita save kembali. Kayak ini akan mengupdate lagi data-data yang tadi ya, dari info projectnya. Oke, sudah bertambah kembali ya, jadi 3,7. Outstanding terdistribusinya juga sama. Kita cek laporan keuangan. Kita filter yang renovasi saja. Ya, sudah bertambah 1,7. Kemudian kita masuk ke ringkasan laporan keuangan. Ini ya, jadi muncul lagi baris infak proyeknya. Karena memang sudah ada penerimaan lagi. Oke, kita cek di alur kasnya. Ini juga sama. Jadi muncul satu baris lagi atas infak proyeknya. Oke, itu untuk transaksi penerimaan siswa atas proyek tersebut. Ya, tadi ada contohnya yang dari wakaf dan dari infak. Ya, semoga cukup jelas untuk penerimaan siswafnya. Ya, kita akan masuk ke pengeluarannya. Ya, jadi kalau tadi kita sudah terima dananya, nah sekarang kita akan mengelola untuk pengeluarannya. Nah, untuk pengeluarannya itu nanti kita akan menggunakan modul keuangan, kemudian nanti masuk ke submodul transaksi, nanti ada transaksi pengeluaran masjid. Ya, insert. Ya, tanggalnya sama ya dengan yang tadi penerimaan siswa, jadi bisa kita sesuaikan sesuai tanggal real transaksinya. Kayak Kasbank ini sumber rekening dari pengeluarannya. Karena tadi uangnya masuk ke BCA, maka pengeluarannya juga kita ambil dari BCA juga. Nah, kemudian ini kategori Ziswaf-nya. Nah, kenapa di pengeluaran ini harus pilih kategori Ziswaf lagi? Karena tadi kan ada wakaf, ada infak. Nah, semuanya tuh seolah-olah itu akan membudgetkan gitu ya. Jadi ketika nanti ada pengeluaran, ini harus jelas nih, ini akan ambil dari alokasi wakaf atau akan ambil dari alokasi infaknya gitu. Jadi harus dijelaskan di sini, harus clear gitu ya di awal. Misalkan yang sekarang kita akan pilih yang wakaf. Nah, jangan lupa ketika input pengeluaran biaya, ini harus pilih juga proyeknya. Ya, supaya nanti jelas ya alokasinya itu per proyek. Jadi tidak ada pengeluaran yang mengkonsum atau mengambil dana dari proyek yang lain atau dari eh, uang operasional masjid. Jadi kalau sudah ada proyeknya, ya kita harus memastikan gitu bahwa semua pengeluaran itu mengambil dari alokasi proyek masing-masing. Kita pilih proyeknya, kemudian keterangannya. Misalkan pembelian pasir dan semen. Ya, nah di sini kita pilih kategori biayanya. Nah, ini biayanya apa nih? Misalkan untuk pembelian pasir itu kita masukkan ke perawatan dan perbaikan masjid. Nah, jumlahnya berapa? Berapa total biaya yang kita keluarkan untuk beli pasir dan beli semen tadi? Misalkan 1.400.000.
Ini contoh ya. Ya, misalkan ini totalnya 1,4 juta. Nah, kemudian kita juga bisa tambahkan kalau misalkan nanti ada keterangan nama tokonya ya, kita tambahkan di keterangan, bisa di keterangan detailnya, bisa juga di keterangan headernya. Misalkan dari toko besi ABC. Oke, kita save. Ini ya, ini nomor transaksinya, tanggal transaksi, nomor rekening, kategori Ziswaf, dan totalnya. Nah, ini detailnya. Ya, kemudian kita cek nih, ini akan mengupdate ke data projectnya. Oke, nah ini ya, kan tadi total donasi yang masuk 3,7 nih totalnya. Kemudian kita cek di total terdistribusi. Nah, ini sudah ada terdistribusikan sebanyak 1,4 juta ya dari transaksi pembelian pasir dan semen barusan. Nah, kemudian outstanding terdistribusinya berarti ini akan menghitung dari total donasi dikurangi dengan total terdistribusi. Maka outstanding terdistribusinya ini adalah 2,3 juta rupiah. Ini ya, ini sisanya berarti ini sisa dana yang dialokasikan untuk proyek tersebut. Ya, kita cek juga di laporan keuangan. Ya, kita filter yang renovasi. Ini ya. Nah, di sini awalnya yang wakaf itu ada 2 juta rupiah. Tapi karena tadi sudah terpakai yang 1,4 jutanya dipakai untuk beli pasir dan beli semen, maka di sini sisanya tinggal 600.000 ya untuk yang wakafnya. Sedangkan yang infak proyeknya ini masih utuh karena belum ada pengeluaran. Cek di laporan ringkasan laporan keuangan. Ini ya. Nah, ini penerimaannya 1,7 dan 2 juta. Nah, kemudian ada pengeluaran operasional sebanyak 1,4. Maka saldo akhirnya adalah 2,3. Nah, saldo akhir ini nanti akan sama ya dengan data yang di proyek tadi, yang outstanding terdistribusi. Ya, itu akan sama dengan total saldo akhir yang ada di ringkasan laporan keuangan. Ya, kita cek di alur kasnya. Ya, ini bertambah satu baris, tapi yang terisi adalah di kolom kredit ya, karena ini pengeluaran biaya. Ya, ini juga sama. Nah, saldo akhir yang di sini ini akan sama dengan saldo akhir yang ada di tab ringkasan laporan keuangan dan outstanding terdistribusi yang ada di data project. Yaitu pengeluaran. Tadi baru kita contohkan pengeluaran atas wakafnya. Nah, sekarang kita akan coba lagi input pengeluaran dari kategori siswafnya infak. Kita masuk kembali ke pengeluaran masjid, insert, tanggalnya bisa disesuaikan. Nah, pilih kas banknya, kemudian pilih kategori siswanya infak project. Jangan lupa isi data projectnya ya, supaya nanti mengambil dari alokasi project tersebut. Misalkan ini pembayaran di tukangnya ya. Kita pilih kategori biayanya. Nah, karena untuk membayar tukang, kita pilih gaji dan insentif. Oke, misalkan 500.000. Contoh ya. Kita save kembali. Nah, kita cek kembali di data project. Jadi kalau rekan-rekan di sini ingin lihat nih progres setiap ada penerimaan, setiap pengeluaran yang terkait dengan project, maka yang dicek adalah dua menu ini ya. Jadi di menu projectnya sama nanti di laporan keuangannya. Ini ya. Nah, terupdate ke total terdistribusi. Tadi 1,4, nah bertambah 500.000 jadi 1,9, maka outstanding terdistribusinya berkurang 500.000 jadi 1,8. Kemudian di laporan keuangan juga sama. Kita lihat ya di tab-tab yang tadi.
Ini ya. Nah, ini untuk info proyeknya berkurang 500.000. Jadi 1,2 ringkasan laporan keuangan atas renovasi. Nah, di sini ada di kolom pengeluaran operasional. Ya, di sini di pengeluaran, jadi muncul satu baris baru nih, gaji dan insentif, senilai 500.000. Nah, saldo akhirnya 1,8. Ini sama ya dengan outstanding terdistribusi di proyek tadi. Kemudian kita cek di alur kas. Ya, di alur kas juga sama. Di sini ada baris baru atas pembayaran gaji dan insentif 500.000. Maka saldo akhirnya menjadi 1,8. Itu pengeluaran. Jadi kalau pengeluaran ini yang harus diperhatikan penginputannya adalah satu dulu yang harus diperhatikan itu adalah kategori ziswafnya apa gitu ya. Karena ini nanti terkait dengan akadnya. Kemudian nanti proyeknya juga atas proyek yang mana. Apakah penerimaan ini terkait dengan proyek atau tidak. Gitu ya. Jadi itu yang harus diperhatikan karena nanti ini akan mempengaruhi ke alokasi ketika pengeluaran. Ini di penerimaan. Kayak di pengeluaran juga sama. Ini juga harus jelas ya. Ini harus jelas kategori siswanya apa, kemudian atas proyek yang mana, karena nanti terkait alokasinya juga. Nah, tadi kan kita cek tuh di proyek itu masih ada sisa yang belum terdistribusi. Nah, bagaimana kalau misalkan kita input pengeluaran biaya, tapi nilainya itu lebih besar daripada saldo yang kita punya? Ya, kita akan contohkan ya. Ya, tadi kan saldonya itu tinggal 1,8 ya. 1,8 pun itu untuk dua kategori siswa, untuk wakaf dan juga untuk infak. Itu total 1,8. Nah, sekarang kita akan buat transaksi wakaf, misalkan totalnya 2 juta rupiah. Ya, misalkan untuk pembelian keramik. Oke, kita pilih dulu kategori biayanya. Nah, jumlahnya kita isi. Oke, kita save kembali. Nah, di sini akan muncul notifikasi saldo tidak tercukupi karena memang dana yang dialokasikan atau yang outstanding terdistribusi atas proyek tersebut itu hanya tinggal 1,8. Sedangkan yang akan kita keluarkan ini adalah 2 juta. Jadi sudah over budget gitu ya, istilahnya sudah over budget, jadi sudah tidak bisa lagi. Kemudian eh, kalau misalkan kita ubah nih nanti nilainya sesuai dengan alokasinya. Kayak kita cek dulu ya. Tadi di laporan keuangan misalkan detail saldo, filter yang renovasi. Nah ini ya, yang wakaf itu sisanya 600.000. Oke, jadi kita akan input dulu pengeluaran masjid dengan kategori siswa wakaf sebesar 600.000. Oke, kita isi BCA Syariah, wakaf, beli perawatan dan perbaikan masjid sebesar 600.000 rupiah. Kita coba save kembali ya. Nah, kalau ini berhasil karena tidak over budget ya. Tadi kan sisanya 600.000 dan kita juga input pengeluaran sebesar 600.000 juga. Kayak kita cek di laporan keuangannya lagi. Kita retrieve dulu, kemudian kita filter. Nah, ini akan mengkonsum uang yang ada di kategori Ziswaf Wakaf, kemudian atas proyek renovasi tempat wudhu. Ya. Jadi kalau misalkan budgetnya ini tidak melebihi sisa saldo per kategori Ziswaf dan per proyeknya ini tidak masalah gitu. Tapi kalau misalkan sudah melebihi gitu ya, sudah melebihi, nah itu tidak bisa ya karena kita batasi berdasarkan alokasi setiap proyek dan setiap kategori Ziswaf
masing-masing. Oke, kemudian kita kembali ke pengeluaran masjid. Nah, bagaimana kalau misalkan salah input gitu ya? Nah, kalau salah input, ini caranya sama dengan penerimaan Ziswaf. Jadi kita pilih data yang salahnya, kemudian kita batalkan atau kita cancel. Misalkan kita akan cancel data yang 600.000 barusan ya, yang untuk pembelian keramik. Oke, kita klik dulu di baris transaksinya, kemudian, nah di atas ini ada button cancel. Oke, kita cancel. Nah, kita isi keterangan batalnya apa? Misalkan salah input. Ya. Oke, datanya ini akan otomatis terhide, tapi bukan berarti datanya hilang ya. Datanya tidak terhapus, datanya tetap ada gitu ya, tidak terhapus. Hanya saja kita hide jika di sini tampilannya adalah kita hide yang batalnya. Tapi kalau misalkan kita mau munculkan kembali data yang sudah kita batalkan tadi, tinggal di checklist, kemudian kita retrieve kembali. Oke, ini akan muncul baris transaksi yang tadi kita batalkan. Hanya saja di sini nanti pembedanya adalah di status is batalnya. Jadi kalau yang sudah kita cancel, yang sudah dibatalkan, ini akan muncul dengan is batalnya terchecklist. Kemudian keterangan batalnya juga muncul di sini. Ya. Jadi datanya tidak hilang. Datuk, Ya, ya, di aplikasi kita juga ada fasilitas untuk mutasi kasbank. Nah, mutasi kasbank ini bisa dipakai untuk proyek ini. Jadi contohnya, tadi kan saldonya 1,2, ya. Coba tampilkan saldo total kasbank, ya di detail saldo untuk renovasi. Oke, ini oke. 1,2 ya. Untuk Nah, infak. betul untuk infak. Nah, terkadang proses untuk proyek itu kan tidak bisa serta-merta berhenti sekaligus itu ya. Misalkan karena tidak ada uang jadi berhenti sama sekali. Nah, terkadang tidak bisa diambil seperti itu karena pembangunan harus terus berjalan. Nah, ini bisa kita subsidi dari opsional masjid. Jadi misalkan ada keperluan 2 juta rupiah gitu ya. Nah, Ya, 800 ribunya itu disubsidi oleh kas operasional masjid. Nah, coba kita lihat apakah di kasnya ada Pak atau di banknya untuk operasional masjid ada nilainya nggak? kita cek dulu ya. Oke, Oh, di operasional. kategori, di kategori filternya. Oke, ada Nah, ada tiga 3 koma juta, lima kayak 3,5. yang Nah, di tadi kan BCA. kita, betul, kita memerlukan 800 ribu ya, tambahan kekurangannya. Nah, Ya, ini kita bisa mutasikan dari infak opsional masjid ke proyek renovasi pembangunan tadi. oke, kita coba mutasikan ya, persis. Oke, ini tanggal transaksinya. Kemudian kita pilih kas bank asalnya. Berarti tadi kita pilih dari BCA juga ya, persis. Ya, betul. Oke, kita ambil dari BCA juga. Nah, kemudian kita ambil dari master kategori Ziswaf-nya. Kita pilih yang infak operasional masjid dan ditujukan kemana. Misalkan masih kita tujukan di BCA Syariah, kemudian kategori Ziswaf-nya tadi infak project. Oke, bentuk Ziswaf-nya uang. Kemudian kita pilih projectnya renovasi tempat wudhu. Oke, jumlahnya 800. Oke, kita cek ya 800.000 dari infak operasional masjid ke infak project renovasi tempat wudhu. Oke, kita save. Oke, ini transaksinya. Oke, 800.000 ya. Ya, kita cek di laporan keuangan. Ya, Oke, ini sudah terupdate. mhm. Coba operasional masjid harusnya sudah berkurang 800 ribu. Ya, kita cek yang operasi.
Hmm. Udah ya, 3,5 juta dikurang 802,7. Ya, oke pasti. Ini juga sudah terupdate. Oke. Nah, hanya saja proses ini tidak berlaku sebaliknya. Jadi kalau dari proyek dimutasikan ke infak operasional masjid itu tidak boleh. Karena akarnya donatur itu dia untuk keperluan proyek renovasi tempat wudhu ahwat. Tapi orang yang infak ke operasional masjid, nah itu mah kan akarnya pokoknya untuk kepentingan masjid. Jadi dipakai untuk apapun juga boleh. Jadi itu yang harus dipahami. Jadi mutasi dari infak operasional masjid itu bisa kemanapun, termasuk ke tadi ke proyek renovasi tempat wudhu ahwat. Tapi kalau dari proyek renovasi wudhu ahwat dipindahkan ke operasional masjid itu tidak bisa. Itu yang Ya, harus baik. diperhatikan. Oke, atau mutasi dari proyek renovasi ke proyek pendidikan, nah itu tidak bisa juga. Karena donaturnya tadi akarnya sudah ke masing-masing proyek, dan itu tidak boleh dicampur baurkan. Ya, berarti tidak berlaku juga walaupun sesama proyek ya. Betul, sesama proyek juga tidak bisa. Ya, berarti hanya bisa dari operasional ke proyek. Betul, betul. Jadi itu pencegahan dari aplikasi ini. Oke, baik Pak Sis. Nah, berarti ini nanti akan menyebabkan eh, jumlah uang yang bisa kita distribusikan juga lebih banyak ya kalau kita sudah terima mutasi dari operasional. Betul, betul. Nah, satu lagi kasus adalah bagaimana kalau misalkan infak operasional masjid juga sudah tidak ada, tapi proyek pembangunan harus terus berjalan, begitu ya. Nah, Ya, ada jemaah yang berbaik hati untuk meminjamkan uangnya dipakai untuk proyek tersebut, yang mana nanti harus kita kembalikan, harus pihak masjid nanti kembalikan. Jadi dicatat sebagai pinjaman. pinjaman ya. Tuh. Nah, itu mungkin Teh Putri bisa menjelaskan. Baik. Nah, untuk menginput transaksi tersebut, ini nanti kita akan masuk ke keuangan, kemudian di transaksi, nanti ada menu pinjaman masjid. Nah, yang ini ya, menunya pinjaman masjid. Oke, kita insert untuk menambahkan data, tanggal disesuaikan. Misalkan ini tujuannya sebagai dana talangan renovasi tempat wudhu. Oke, kita pilih krediturnya. Ya, jadi krediturnya ini nanti ada masternya ya. Jadi master krediturnya. Jadi siapa saja nanti yang meminjamkan dana atau meminjamkan uang ke masjid. Oke, kita sebelum ke transaksi, kita ke master krediturnya dulu ya. Nah, ini ada di DKM, kemudian di submodul masjid, kemudian nanti ada menu kreditur. Nah, ini untuk menambahkan master data krediturnya. Kan ada BMT Masjid, BMT Maslam, kemudian ada juga data perorangan. Ya, kita akan contohkan buat satu data. Ya, contohnya, tangannya jamaah warga sekitar. Ya, ini hanya keterangan tambahan saja ya. Ya, ini sudah bertambah. Nah, ini nanti bisa kita tambahkan datanya sesuai kebutuhan. Dan juga nanti bisa kita nonaktifkan ya, kalau misalkan jamaah tersebut sudah tidak menjadi kreditur, atau misalkan sudah pindah, jadi sudah bukan krediturnya lagi, atau misalkan nanti ada kasus data-data perorangan, ini yang sudah meninggal misalkan, atau lembaga-lembaga yang sudah tidak ada, atau ganti nama, gitu. Nanti bisa dinonaktifkan, atau kalau misalkan hanya ganti nama tapi strukturalnya sama, misalkan nanti bisa kita edit, bisa kita ganti namanya ya kalau misalkan ada perubahan atau update data. Ini master krediturnya. Kayak kita kembali lagi ke transaksi pinjamannya. Kayak kita masuk lagi ke keuangan, kemudian ke transaksi ke menu pinjaman masjid.
Jadi tujuannya untuk dana talangan renovasi tempat wudhu. Krediturnya kita pilih, oh sorry, kreditur kita pilih yang Hajah Asti ya, yang tadi kita inputkan. Kemudian kita pilih banknya, misalkan BCA Syariah. Master kategori Ziswaf-nya ini apa? Nanti dimasukkan ke infak project. Kemudian atas project yang mana? Kita pilih data projectnya. Jumlahnya misalkan 30 juta. Nah, kemudian ini tanggal jatuh temponya. Jadi, sampai kapan nih waktu yang diberikan oleh kreditor tersebut untuk pihak masjid mengembalikan uangnya. Misalkan sampai 31 Desember. Kita save ya. Save. Ini data yang sudah terinput. Tadi setelah kita menginput pinjaman masjid, nanti akan ada beberapa perubahan di laporan keuangannya. Jadi kita cek dulu, masih di DKM, kemudian ke keuangan, submodul laporan. Kita buka laporan keuangan. Kita cek di detail saldo, kita filter yang renovasi saja. Ini ya, jadi di renovasi ini tadi ada tambahan 30 juta, itu atas pinjaman yang tadi kita input sebelumnya. 30 jutanya nanti akan masuk ke sini, ke kategori infak project, kemudian bentuknya uang, ya. Dan tadi ketika saya input pinjaman, saya pilih rekening BCA Syariah, maka di sini pun di laporan detail saldonya akan masuk ke BCA Syariah juga. Kemudian kita ke ringkasan laporan keuangan. Kita filter berdasarkan projectnya. Nah di sini ada satu garis baru di pendapatan. Nah ini ada sub mutasi kasbank dan juga sub pinjaman masjid ya. Jadi tadi yang mutasi juga sama. Ini nanti akan mengupdate ke sini. Kemudian yang pinjaman masjid yang tadi saya input 30 juta ini akan masuk ke sini juga pinjaman masjid. Maka saldo akhirnya ini bertambah 30 juta menjadi 32 juta 600. Kita cek juga di alur kas. Kita lihat datanya. Di alur kas juga sama. Nah, di sini ya, di baris paling bawah ini ada pinjaman masjid ya di kategori infak project rekening BCA Syariah sebanyak 30 juta rupiah. Maka saldonya menjadi 32 juta 600. Jadi ini sama ya, saldo yang ada di tab alur kas, kemudian saldo yang ada di ringkasan laporan keuangan, dan yang ada di detail saldo. Kalau kita filter berdasarkan nama project dan nanti berdasarkan nama kas banknya. Karena nanti tiap project bisa jadi untuk penerimaan siswa ataupun pengeluaran nanti bisa mengambil dari akun kas atau bank yang berbeda. Kalau yang ini kebetulan sama, ya totalnya 32 juta 600. Itu setelah penerimaan. Gitu. Jadi uang yang kita terima sebagai pinjaman tadi ya, penerimaan pinjaman tadi itu bisa dipergunakan untuk berbagai pengeluaran yang terjadi atas proyek tersebut. Kita coba ya, kita input pengeluaran lagi dengan nilai yang lebih besar daripada saldo awalnya tadi ya. Saldo akhir sebelumnya kan 2,6 juta. Nah, sekarang kita akan buat transaksi pengeluaran dengan nilai yang lebih besar daripada 2,6 ya. Kita akan masuk ke keuangan, kemudian ke transaksi, nanti buka menu pengeluaran masjid kembali. Kita insert, tanggalnya disesuaikan, kita pilih rekening kas banknya, kemudian kita pilih tadi kategori infak project ya, yang 30 juta kan tadi masuknya ke infak project. Kita pilih projectnya, misalkan pembelian keramik. Kita pilih kategori biayanya, perawatan dan perbaikan masjid, misalkan nilainya 10 juta.
10 juta ya, kita save. Oke, ini inputannya. Ya, lalu kita lihat progres perubahan laporan keuangannya. Kita masuk ke detail saldo. Kita filter renovasi. Ini ya. Nah, ini awalnya adalah 32 juta. Nah, sekarang sudah berkurang 10 juta menjadi 22 juta. Dan total saldonya, sisa saldonya menjadi 2,6 ya. Kan ditambah wakaf 600.000. Kita cek di ringkasan laporan keuangan. Kita lihat di sini. Nah, di sini ada tambahan pada kolom biaya di pengeluaran operasional dengan akun perawatan dan perbaikan masjid. Ini bertambah 10 juta ya. Tadinya cuma 1,4, tapi karena tadi ada pengeluaran untuk pembelian keramik sebanyak 10 juta, maka di sini menjadi 11,4 juta. Kemudian saldo akhirnya menjadi 22,6 juta rupiah. Kita cek lagi di alur kas. Nah di sini juga sama ya, ada pengeluaran dari kategori info project atas akun perawatan dan perbaikan masjid. Nah, ini akan muncul di kolom kredit karena ini pengeluaran uang ya. Jadi akan mengurangi 10 juta menjadi 22,600.000 rupiah. Nah, ini keterangannya. Oke, Jadi itu ya pasti. kalau tadi kita sudah pinjam, kalau kalau kita mau Mm-mm. mengembalikan pinjaman terhadap kreditur itu bagaimana caranya? Yang pasti kita harus pastikan dulu ada saldonya ya, saldonya tersedia. Berarti kita harus menunggu adanya penerimaan Ziswaf dulu. Kita pastikan bahwa penerimaan Ziswaf itu nanti sudah masuk dulu, baru nanti kita bayarkan ke pihak kreditur. Nanti ada menu untuk menginput pengembalian atas pinjamannya. Sebelum itu kita buat penerimaan dulu ya, pasti supaya nanti uangnya bertambah dulu. Ya, Kita input di Ziswaf. Masuk ke transaksi, nanti ada menu penerimaan siswa. Kita input dulu. Kita pilih nama donaturnya. Misalkan Ibu Sari. Masuk ke BCA Syariah. Terangannya, misalkan infak renovasi. Nah, jangan lupa di sini proyeknya ya. Kalau misalkan kita terima penerimaan donasi atas proyek tertentu. Bentuk siswafnya uang, jumlah orang satu, misalkan penerimaan donasinya 20 juta. Kita save. Ada total donasi 20 juta rupiah. Kita lihat di laporan keuangan. Ini ya. Nah, info proyeknya bertambah 20 juta menjadi 42 juta. Jadi totalnya atas proyek tersebut ada 42.600.000 rupiah. Kita lihat di ringkasan laporan keuangan. Kita filter berdasarkan nama proyeknya. Di sini bertambah di kolom infak project ya menjadi 21.700.000 rupiah. Kita cek juga di alur kas. Nah, ini ada penerimaan di kolom debit 20 juta rupiah, maka saldonya menjadi 42.600. Ini 42.600. Di sini juga sama ya, 42.600. Di detail saldo juga sama. Kita filter dulu. Ini ya, sama 42.600. Jadi sekarang saldo atas proyek tersebut itu 42.600. Dan kita akan kembalikan ke pihak krediturnya. Nah, untuk mengembalikannya, nanti kita menggunakan modul keuangan, kemudian transaksi, nanti ada menu pengembalian pinjaman masjid.
Cara menginputnya, insert, kemudian tanggalnya kita sesuaikan. Nah, pilih krediturnya. Sesuai dengan yang tadi memberikan pinjaman untuk renovasi tersebut. Nah, di sini pilih pinjamannya yang mana. Nah, kenapa harus memilih pinjaman? Karena bisa jadi satu kreditur itu memberikan beberapa kali pinjaman. Ya, misalkan mau ngasih pinjamannya 100 juta, tapi kita mau kasihnya secara parsial. Gitu. Bisa juga misalkan memberikan pinjaman ke beberapa proyek. Gitu. Makanya di sini nanti pinjamannya setiap satu kreditur bisa jadi lebih dari satu. Kayak ini ya. Kita pilih. Nah, kemudian kita pilih sumber dana yang akan kita bayarkan. Misalkan dari rekening yang mana. Ya, kita pilih BCA Syariah. Dan di sini kita pilih kategori Ziswaf-nya. Misalkan kita akan ambil alokasinya yang dari infak project. Nah, di sini jumlahnya akan terisi otomatis. Jadi mengikuti default jumlah outstanding pinjamannya. Tadi kan ada pinjaman yang kita terima 30 juta rupiah. Nah, karena belum ada pembayaran sama sekali, maka di sini defaultnya sesuai dengan outstandingnya. Jadi 30 juta ya, masih utuh gitu nilai pinjamannya. Nah, sekarang kita isi berapa jumlah yang akan kita isi. Misalkan 15 juta rupiah. Misalkan pembayaran tahap 1. Kita save. Nah, ini transaksinya yang sudah kita inputkan. 15 juta rupiah atas pinjaman nomor sekian dengan proyek renovasi tempat wudhu. Nah, kita cek lagi di laporan keuangan. Nah, ini ya. Di kategori infak project ini berkurang 15 juta. Menjadi 27 juta rupiah. Jadi saldo akhirnya 27.600.000. Kemudian kita lihat di ringkasan laporan keuangan. Di sini. Nah, di sini ada baris baru ya di bagian bawah. Ini ada pengembalian pinjaman masjid. Ini ya 15 juta rupiah sesuai yang tadi diinputkan. Maka saldo akhirnya 27.600. Kemudian kita cek kembali di alur kas. Ini ya di alur kas di baris paling bawah ini ada pengembalian pinjaman masjid 15 juta rupiah di kredit, maka saldo akhirnya menjadi 27.600.000 rupiah. Jadi itu untuk mengembalikan pinjaman. Oke, coba lihat di pinjaman masjidnya. Nah, di sini seharusnya sudah berkurang juga. Kita lihat ya di sini di kolom. Nah, di sini ada jumlah bayar dan ada sisa pinjaman. Jadi yang tadi kita bayarkan 15 juta, maka sisa pinjamannya tinggal 15 juta. Atau bisa lihat di menu hutang ya, laporan hutang. Kita lihat di laporan hutang. Tab yang kedua. Kita filter ya berdasarkan nama krediturnya. Di sini kode pinjamannya. Kemudian kita lihat di sini jumlah hutangnya adalah senilai outstandingnya saja. Ya, 15 juta. Oke. Kemudian kalau misalkan kita mau bayar pengembalian tahap selanjutnya. Ini caranya sama. Kemudian kita pilih krediturnya dan kita pilih pinjamannya yang mana. Ya, ini kebetulan satu kreditur ini hanya ada satu pinjaman. Nah, pilih akun kas banknya dan pilih kategori Ziswaf-nya. Nah di sini otomatis jumlah yang muncul di sini adalah jumlah outstanding-nya. Tadi kan sebetulnya pinjamannya 30 juta ya, tapi karena sudah ada pembayaran tahap 1, 15 juta rupiah, maka di sini jumlah yang muncul di sini default-nya adalah
senilai outstandingnya saja gitu. Jadi tidak 30 juta ya, tapi 15 juta sisanya saja. Begitu mungkin Pak Sis. Oke, berikutnya kita ke kasus yang lain. Jadi pada saat renovasi masjid itu, penerimaan di swapnya kan bukan hanya berupa uang ya, tapi juga ada yang berupa barang. Nah, mungkin Teh Putri bisa menjelaskan bagaimana cara input ke dalam sistem apabila penerimaan di swapnya itu berupa barang. Baik Pak. Bagaimana kalau misalkan case-nya seperti tadi ya yang dijelaskan oleh Pasis. Misalkan ada jamaah yang memberikan donasinya atau sodakohnya itu berupa barang. Mungkin bisa jadi eh, bahan-bahan bangunan gitu ya, atau mungkin peralatannya. Nah, caranya kita masuk ke modul Ziswaf, kemudian kita masuk ke transaksi dan ke menu penerimaan Ziswaf. Ya, kita insert. Ya, kita pilih nama donaturnya. Misalkan tidak ingin disebutkan namanya ya, jadi kita pilih jamaah masjid. Nah, walaupun barang yang kita terima ini adalah berupa barang ya, bukan uang, tapi tetap di sini di kolom kasbank kita harus memilih ya salah satu gitu. Misalkan kita masukkan ke kas bendahara. Nanti sebetulnya di realnya bisa saja kita buat satu akun kas gitu ya, khusus kas penerimaan donasi non uang misalkan ya, kalau misalkan kita tidak ingin ini dimasukkan ke kas bendahara walaupun nanti tidak akan mempengaruhi ke saldo kas bendaharanya sebetulnya karena kan ini berupa barang ya bukan berupa uang. Ya. Atau coba dibuatkan aja, Bro, kas bank yang baru Oke untuk pasti saya penerimaan buat. donasi barang. Oke kita buatkan dulu ya satu kas. Nah, di sini fungsinya ada is donasi masjid, berarti akun ini nanti akan muncul di opsi ketika kita input penerimaan Ziswaf. Dan is project ini, misalkan kita akan buat satu rekening kas bank tertentu, tapi dikhususkan untuk project saja, misalkan. Jadi, kalau misalkan untuk operasional, nanti ini bisa dipakai atau tidak. Gitu. Jadi, ini ada checklist dan unchecknya, opsinya itu ya. Ya, kita buat nanti masuknya ke kas penerimaan donasi non-uang. Ya, kita kembali ke transaksinya, kita kembali ke Ziswaf, transaksi penerimaan Ziswaf. Oke, sebelum ke situ mungkin kita cek dulu ya di bentuk Ziswafnya, ya ini sudah ada atau belum untuk material bangunannya. Ini contohnya kebetulan sudah ada, jadi ada material bangunan ya, ini yang kode 70. Ini sudah ada. Kayak is uangnya kita uncheck karena memang bukan uang. Is zakat fitrah juga kita uncheck ya. Karena tidak ada zakat material bangunan di proyek tersebut. Kemudian is hitung jumlah. Nah, is hitung jumlah ini kita checklist kalau misalkan seperti halnya kita ingin memaintain kuantitinya. Misalkan kita ingin maintain ini pengeluarannya berapa, nanti penerimaannya berapa itu ingin kita maintain. Nah, tapi dalam hal ini, karena material bangunan ini kan jenisnya banyak, kemudian agak sulit juga memaintain dari sisi kuantitinya, gitu. Nah, apakah nanti setiap pengerjaan, misalkan di batu bata, ketika ada pemakaian batu bata, kita bisa mengawasi secara rinci dan secara detail, gitu. Tiap kali ini terpakai berapa, hari ini sisa berapa. Nah, itu mungkin akan sulit memaintain untuk cek kuantitinya seperti itu. Nah, maka untuk material bangunan, kami sarankan tidak perlu di checklist untuk is hitung jumlahnya, karena akan sangat sulit memaintainnya. Kalau batu bata mungkin masih bisa dihitung, tapi kalau kayak pemakaian pasir atau pemakaian semen,
Apa mungkin kita menghitungnya, misalkan ditimbang dulu nih berapa kilo yang akan kita pakai gitu ya. Kan itu tampaknya agak sulit dan tidak memungkinkan gitu bagi tim DKM juga untuk mengawasi pergerakan dari barang tersebut. Ya, maka untuk material bangunannya kita cek saja untuk isi hitung jumlahnya. Ya, karena sudah ada, jadi tidak perlu kita buatkan. Ya, lalu kita kembali ke penerimaan siswa. Kayak kita input data baru ya, kita insert, tanggalnya disesuaikan, kayak kita pilih nama donaturnya. Oke, di sini is Idul Fitrinya kita skip karena bukan penerimaan siswa zakat fitrah. Nah, kemudian di sini kita pilih kas yang tadi kita buat. Jadi kas penerimaan donasi non uang. Kayak keterangannya misalkan sodakoh, pasir dan batu bata. Kita insert. Nah, project jangan lupa kita pilih renovasi tempat wudhu, kemudian kita pilih kategori Ziswaf-nya. Nah, untuk kategori Ziswaf yang penerimaannya non-uang, maka kita pilih sodakoh, ya. Kemudian bentuk Ziswaf-nya apa? Nah, kita pilih yang material bahan bangunan tadi. Oke, jumlah orangnya, kemudian jumlah per orangnya berapa? Misalkan di sini kita isi semen ya, kan jumlahnya 10. Semen. Oh, sorry, ini sodakohnya kita ganti. Semen. Nah, kita bisa tambahkan lebih dari satu baris. Ini fungsinya untuk memudahkan kita melihat data penerimaan barangnya itu secara lebih detail. Bentuk ziswafnya, material bangunan, kayak jumlah orang. Nah, ini misalkan batu batanya sebanyak 300 pieces. Nah, ini ya, kita lihat data detailnya. Jadi sebetulnya bentuk siswafnya sama-sama material bangunan. Tapi kita ingin tahu nih, atau kita ingin memaintain datanya secara lebih rinci di transaksinya, supaya kelihatan gitu ya, ngasih semennya berapa, ngasih batu batanya berapa. Nah, maka ini kita buat di dua baris. Jadi satu baris untuk semennya dan baris keduanya untuk batu bata. Kayak kita save. Ini ya, ini contoh inputannya. Nah, yang ini ya, yang paling bawah, ini masuknya ke kas penerimaan donasi. Nah, di sini total donasinya 310. Nah, ini adalah total quantity yang diterima. Ya, jadi bukan total uangnya, tapi total quantity yang kita terima. Karena kita juga nggak tahu ya, kan jamaahnya ngasih donasi berupa barang. Jadi kita juga nggak tahu nih harganya berapa. Dan kita pikir juga nggak perlu untuk memaintain si nilai nominal atas barang yang didonasikan tersebut. Kita hanya perlu mengetahui kuantiti setiap itemnya saja. Ini ya, 310 ini penjumlahan. Penjumlahan dari semen ditambah dengan batu batanya tadi. Ini penerimaannya. Kemudian kita bisa lihat di laporan keuangan. Nah, di sini ya, di laporan keuangan ini tidak akan muncul untuk transaksi penerimaan yang non-uang ya, karena sesuai judulnya ini adalah laporan keuangan. Jadi hanya yang terkait dengan uang saja gitu. Jadi di sini tidak akan muncul. Nah, tapi di kasus lain di sini bisa jadi muncul untuk transaksi penerimaan barang akan muncul di sini. Syaratnya tadi isi hitung jumlah di bentuk Zswaf-nya itu terchecklist. Nah, jika isi hitung jumlahnya terchecklist, maka nanti akan masuk juga ke laporan keuangan. Ya, jadi ada modul laporan yang menunjukkan jumlahnya berapa. Tapi karena tadi untuk material bangunannya kita uncheck, maka di sini tidak akan muncul.
Nah, di sini juga sama ya. Ini tidak akan muncul juga. Di alur kas juga sama. Ini tidak akan muncul juga. Ya, karena tadi isi hitung jumlah di item material bangunannya kita uncheck ya. Jadi memang tidak akan menghitung dan tidak akan masuk ke laporan keuangan. Ya, itu pasti. Oke, sip, Put. Pembahasannya cukup detail dan komprehensif. Jadi kita sudah membahas mengenai proyek renovasi tempat wudhu. Di tadi kita bahas ada infak, ada wakaf, ada juga sodako atau infak terkait dengan barang gitu ya. Ya. Oke, saya pikir sudah clear sebut, sudah jelas. Dan dari penerimaan juga tadi kita inputkan beberapa contoh sumber dananya ya. Jadi selain penerimaan siswa, ada juga mutasi dari operasional dan ada juga pinjamannya. Ya, betul. Betul. Oke, kita akhiri saja, Bud. Silakan. Oke, baik, terima kasih. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.